Halo guys, malam semuanya. Wayan di sini. Selamat datang di channel saya lagi. Nah, teman-teman, malam ini saya baru saja selesai nyeting gear terbaru saya untuk long range. Jadi kali ini yang saya setting bukan gearnya, bukan drone-nya, tapi gearsnya. Jadi saya punya gears baru yang akan menunjang buat long range saya. Tapi nggak tahu nih apakah gear baru ini lebih superior atau enggak ya. Jadi ini langsung saya spill aja ya. Nah, ini dia yang baru. Nah, ini adalah Goggles 3, teman-teman ya. Jadi sedikit cerita aja. Jadi ini Goggles baru datang kurang lebih seminggu yang lalu. Pas pulang dari mana? Dari Jogja ya, dari Merapi kemarin. Dan ini baru sempat pegang ya, baru diaktifasi, lalu binding dengan O4 Pro itu si Mario ya, yang kemarin hampir hilang di Merapi. Jadi memang kemarin dia sudah pakai O4 Pro ya, tapi masih pakai Goggles 2. Dan ini akan saya coba besok terbang dengan Goggles 3. Nah ini juga sudah dihack juga nih teman-teman. Jadi sudah dihack pakai FCC mode, yang dimana katanya, bukan katanya sih, untuk jarak bisa jauh lebih bagus ya daripada yang model CE mode ya. Jadi ini udah dihack pakai FCC mode. Dan selebihnya lebih apa ya? Saya cuma ganti faceplate ya. Faceplate-nya dari yang model apa namanya? Karet, saya ganti ke foam. Jujur yang karet nggak enak banget. Banyak bocornya ya di sekitaran pipi atau hidung ya. Tapi pun pakai foam juga masih banyak bocornya juga. Masih banyak cahaya yang masuk melalui pipi kiri ya sama kanan gitu loh. Nah, sebagai perbandingan, teman-teman besok bisa lihat video saya sebelumnya, di mana saya sudah melakukan tes drone sebenarnya ya. Jadi sebelum ke Merapi saya sempat melakukan tes drone dengan menggunakan Goggles 2 yang sudah saya pakaikan antena helikal ini ORT ya, Sixten ya nih kalau saya Sixten. Jadi kalau teman-teman lihat di video saya sebelumnya, sebelum saya ke Merapi, di situ pakai Goggles 2 dengan antena helikal dengan jarak 4 kilo, ketinggian di bawah 120 meter, sinyalnya superior banget teman-teman. Bahkan kemarin pun waktu saya ke Merapi, ya sinyalnya bagus, sampai pada saatnya hilang sinyal. Nah hilang sinyal itu sebenarnya bukan kesalahan drone atau gimana ya, memang saya yang nekat gitu ya. Nah, jadi memang itu kesalahan pilot. Nah, besok akan saya coba nih Goggles 3. Apakah lebih hebat daripada Goggles 2? Seharusnya lebih hebat ya, karena memang secara teknologi Goggles 3 jauh lebih unggul daripada Goggles 2. Well, who knows? Kita nggak pernah tahu ya. Besok kita lihat aja ya. Besok kita lihat. Silakan teman-teman yang menilai manakah yang lebih layak, manakah yang lebih superior, Goggles 2 atau Goggles 3 ya. Yaudah, itu aja update malam ini gear terbaru saya Goggles 3, DJI Goggles 3. Jadi saya sikan besok pagi saya akan coba terbang lagi di tempat yang sama, jarak yang sama sekitar 4 kilo dengan ketinggian di bawah 120 meter. Kita lihat siapa yang benar-benar mempunyai sinyal atau Mbps yang paling stabil. Apakah Goggles 3 yang bisa 60 Mbps atau Goggles 2 dengan antena helical yang cuma bisa 50 Mbps. Kita lihat besok ya. Oke teman-teman, ini sudah di lapangan biasa tempat saya tes ya. Sorry agak pilek ya. Terus sekali ngetes ya. Ini saya ngetes Goggles 3. Ngetes Goggles 3 teman-teman, jadi bukan drone-nya saya tes, tapi Goggles 3-nya. Sebelum muncak saya akan tes dulu bagaimana penerimaan sinyalnya, apakah bagus atau jelek dibandingkan dengan Goggles 2. Bentar. Gini nggak nyaman posisinya. Ntar saya lihat posisi dulu. Oke, saya posisinya berdiri ke arah lurus. Oke, drone sudah sudah record ya. Kalibrasi. Oke, 3, 2, 1, arming, Google record, dan kita take off.
Let's go. Oke, saya putar dulu sebentar. Oke, posisi saya di situ. Let's go. Oke. Saya akan terbang di atas persawahan ya. Nanti kalau suaranya jelek mungkin saya akan voice over aja teman-teman, karena ini posisinya ada di pinggir jalan ya. Oke teman-teman, langsung aja kita lihat gimana penampakan dari atau hasil dari Google Tree ya. Ini saya tampilkan beberapa elemen apa ya? Elemen OSD ya. Mulai dari ketinggian, Mbps, sampai kekuatan LRS serta jarak ya. Saya coba usahakan untuk jarak di bawah 120 meter. Oke, ketinggian saya karena udah di 50 dengan jarak 800. Ini agak yellow ya. Oke, nyentuh 1 kilo. Mbps masih oke. Speed saya di mana speednya ya? 50 ya. Jarak 1,2. Mbps nya sudah drop 55 Mbps. Battery 90%. Itu LRS aman. Penggunaan power di 50. Jarak hampir di 1,8. Mbps nya udah drop ya. Oh, tinggian. Jarak di 1, tapi 46 Mbps. Oke, jarak 2 kilo ya. Saya nggak akan maksain ya teman-teman ya. Ada tower. Oke, ada tower sebelah kanan. Dari tempat kuning ya. Oke, lanjut 2,3. Mbps nya naik ya, tapi ketinggiannya juga naik nih. Biasanya kalau pakai GoTo tuh nggak setinggi ini ya. Ini masih oke lah, masih di bawah 120 meter. Ups. Jarak 2,6, 2,7. Wah, Mbps nya dari tadi turun terus ya. Oke, saya agak sedikit ke kanan dikit ya, karena ada pemukiman. Oke, ini udah terlalu tinggi ya teman-teman. Kita coba turunkan. Sinyalnya drop. Oke, saya turunkan 120. Oke, udah ketinggian sudah di bawah 120. Jarak udah di 3, teman-teman. Ups. 2,3 aus. Battery 80%. Kita pencokin aja deh. Oke, wow, Mbps nya drop ya teman-teman. Di jarak 3,4 Mbps tadi sempat ke 8. Sekarang kita putar balik aja. Oh, sedangkan saya pakai GoTo tuh jarak segini 4 kilo belum nyentuh kuning ya. Ini pakai Google Tree udah nyentuh kuning teman-teman. Oke, kita balik aja. Ini Mbps nya kuning ya. Tinggian udah tinggi banget ya padahal.
Kalian udah saya hack ya pakai FCC mode, tapi entah kenapa kok jauh ya penetrasinya. Gak apa-apa, kita pulang aja teman-teman. Kita arah pulang ya, tadi di 3,4. Biasanya pakai Google juga segini FPS-nya bagus. Ini entah kenapa Google 3 ini sinyalnya dari kuning terus. Ini jarak di 2, menuju Hop Point ya. Ke tower sebelah kiri, agak sedikit ke kanan dikit. Kuning kan. Itu apa itu ya? Aduh, ini nggak tahu kenapa ya kuning. Banyak asap. Banyak asap bakar-bakar. Kita berani arah pulang ya. Tadi di jarak 3,4 MPS-nya drop. Ada asap-asap apa ya? Agak melipir dikit ya. Google Street itu nggak boleh mencong dikit turun ya. Ini jarak 1,6 ya. Tinggi banget ya. Oke, ini teman-teman jarak pulang ya. Ini nggak nyaman nih posisinya sih. Ada cahaya bocor dari bawah pipi. Padahal udah pakai ini nih, pakai apa? Flashback pop. Semoga suara mic saya bagus ya, nggak kresek-kresek. Kalau kresek-kresek nanti pakai voiceover aja ya. Asli ini nggak tahu ini kenapa ya. Seharusnya jauh lebih bagus dong Google Street ya. Ini jarak 900, ketinggian 60. Oke, kita turunin, coba kita lihat. Oke. Untuk wilayah aman. Wah, ini bagus nih. Jarak 700. Kameranya rada jelo. Ini saya lakukan untuk puncak Merapi ya teman-teman. Kalau jadi nanti di bulan Desember kalau cuacanya nggak hujan. Langsung straight landing aja deh. Battery 60%. Baterai masih banyak banget. Oke, kita muter dulu deh. Saya muter dulu. Ini asap apa kabut? Ya teman-teman, agak sedikit kurang ini ya, kurang pede untuk bawa turun pakai Google Street ya, BPS-nya drop terus ya. Tidak apa-apa, nanti kita setting ulang.
Oke, persiapan landing. Oh, ada orang sih. Oke, oh ini titik landing saya di sini ya. Oke teman-teman, itu aja pengetesannya, agak sedikit kurang puas ya dengan jarak 3,4 Mbps nya drop tadi sampai 8 Mbps. Oke, kita landing. Cuma jarak segitu ya, 3,4. Oke teman-teman, 3,4 jaraknya yang didapat. Mbps nya drop di berapa tadi ya, 8 apa 4 tadi ya. Oke, saya matikan Google. Google. Ya. Oke, kita mati semua. Oke, teman-teman, nanti kita lanjut di rumah ya. Kita lihat hasilnya. Yang jelas agak kecewa. Agak kecewa juga saya. Pengetesannya kurang bagus. Ini pakai kepencet dong. Sorry, agak kurang bagus ya Gagal Street ya. Tapi ya udah, kita nanti cek di rumah ya. Oke, yuk thank you, kita nonton nanti hasilnya di rumah ya. Oke, saya matikan GoPro. Oke teman-teman, baru aja sampai rumah setelah tadi nerbangin 8 inci pakai Gagal terbaru saya ini, Gagal Street ya teman-teman. Dan ternyata hasilnya di luar ekspektasi saya. Yang seharusnya saya pikir pakai ini bisa melebihi rekor saya di 4 kilo, tapi ternyata 3,4 Mbps nya drop parah teman-teman, sampai ke berapa tadi ya, sampai ke 5 apa 8 apa 4 Mbps gitu ya. Padahal itu udah tinggi banget tadi, udah di atas 120 meter. Saya nggak tahu apa yang salah, padahal ini sudah saya hack ya, sudah saya hack ke FCC mode yang dimana seharusnya menerima sinyalnya jauh lebih bagus gitu ya teman-teman. Well, saya nggak tahu masalahnya apa, apa ada yang terlupakan settingannya, atau memang posisi berdiri saya yang mungkin kurang tegak lurus. Well, nggak apa-apa, saya akan coba kembali nanti, mungkin bareng teman, biar teman juga bisa mengarahkan saya posisi saya miring atau enggak ya. Setahu saya sih tadi posisi saya udah tegak lurus ya. Well, nggak apa-apa teman-teman, nanti coba lagi ya. Saya akan coba lagi, semoga ini jauh lebih bagus daripada Gagal Street. Ya lah, seharusnya lebih bagus ya, teknologinya kan seharusnya di atasnya Gagal Street ya. Oke, itu aja video hari ini, konten hari ini, pengetesan 8 inci dengan Gagal Street, dan hasilnya kurang memuaskan buat saya. Semoga sebelum Desember saya sudah bisa memutuskan memakai ini atau pakai Gagal Street yang lama untuk puncak Merapi. Wes, Desember memuncak lagi teman-teman ke Merapi, tapi nggak tahu nih cuacanya mendukung atau enggak ya. Biasanya di bulan Desember itu cuacanya masuk musim penghujan, jadi ya saya nggak janji apakah bisa nanti Desember muncak ke Merapi lagi atau enggak. Tapi ya kita lihat aja ya. Bulan Juli kemarin juga seharusnya cuacanya bagus, tapi ternyata berawan terus ya, jadi agak susah untuk muncak. Well, jangan lupa teman-teman subscribe YouTube saya dan like videonya. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar selalu dapat update terbaru dari video saya atau channel saya. Oke, sampai jumpa Desember. Kalau bisa terbang ke sana ya. Oke, bye-bye.